Oke, kali ini kita bakal bahas tuntas soal Selat Hormuz. Kedengarannya mungkin asing ya, tapi percaya deh, jalur air kecil ini itu punya pengaruh besar banget sama isi dompet kita semua. Pernah nggak sih Anda lagi isi bensin, terus mikir, kok harga bensin bisa naik ya? Nah, gimana kalau saya bilang penyebabnya itu bisa jadi sebuah selat kecil di tempat yang jauh banget dari Indonesia. Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi ini bukan kebetulan. Semua ini ada hubungannya. Yap, semua jawabannya itu mengerucut ke satu nama, Selat Hormuz. Biar gampang, coba deh bayangin selat ini tuh kayak lehernya dunia. Sekarang, apa yang terjadi kalau leher itu dicekik? Pastinya seluruh badan ekonomi global bakal langsung megap-megap. Oke, biar misteri kenaikan harga ini nggak bikin penasaran lagi, yuk kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya apa sih Selat Hormuz itu? Dan kenapa perannya bisa sepenting itu? Jawaban singkatnya, gini. Selat Hormuz itu bukan sekadar perairan biasa. Ini tuh urat nadi energi dunia, arteri utamanya. Dan ya persis kayak arteri di tubuh kita, kalau sampai mampet, wah akibatnya bisa fatal banget. Nah, biar nggak cuma ngomong doang, biar Anda kebayang seberapa vitalnya si urat nadi ini, yuk kita lihat langsung deh angka-angkanya. Siap-siap kaget ya. Lihat deh angka ini, di titik tersempitnya, lebarnya itu cuma 33 kilometer. Coba bayangin deh, cuma 33 kilometer. Untuk sebuah jalur yang katanya super penting, ini kan sempit banget ya. Tapi jangan terkecoh sama ukurannya yang kecil. Karena lewat jalur sempit inilah sekitar 20-30% dari total konsumsi minyak dunia itu lewat. Dan itu setiap hari. Iya, setiap hari. Gila kan? Jumlah yang luar biasa besar untuk satu titik sekecil itu. Dan ternyata, ini bukan cuma soal minyak loh. Perannya itu double. Dia itu rute transit minyak tersibuk sedunia, sekaligus jadi pintu ekspor utama untuk gas alam cair atau LNG. Buat negara kayak Qatar, ini jalur hidup mati. Jadi, ya bayangin aja, jutaan barel energi, minyak dan gas, lewat pintu gerbang yang super sempit ini setiap harinya. Oke, cukup soal angka. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih panas. Kenapa sih nama Selat Hormuz ini sering banget muncul di berita? Jawabannya, karena ini udah bukan soal ekonomi lagi, tapi udah jadi kartu as di arena geopolitik global. Gini deh gampangnya, kalau lagi ada ketegangan, misalnya antara Iran sama negara-negara barat, Selat Hormuz ini langsung jadi kartu as, jadi senjata andalan. Siapapun yang bisa ngontrol jalur ini, dia pegang kendali, punya posisi tawar yang, wah, kuat banget di panggung dunia. Dan ada kutipan yang pas banget nih buat ngegambarin situasinya. Mengancam akan menutup selat ini adalah cara paling efektif untuk menekan komunitas internasional. Ya, ini nunjukin kalau ancaman ini tuh bukan main-main. Ini strategi jitu buat bikin seluruh dunia jadi was-was. Terus, pertanyaannya jadi begini. Gimana kalau ancaman itu jadi kenyataan? Bukan cuma gertak sambal. Apa yang bakal terjadi kalau selat ini benar-benar total ditutup? Jawabannya singkat dan jujur aja agak ngeri. Yang terjadi adalah kekacauan global. Pasokan minyak dunia itu bakal macet total. Bukan dalam hitungan minggu atau hari ya, tapi dalam hitungan jam. Cuma butuh beberapa jam aja sampai harga minyak dunia meroket nggak terkendali. Nah, disinilah kita kembali ke pertanyaan awal. Oke, ada drama geopolitik ribuan kilometer dari sini, terus apa hubungannya sama kita di Indonesia? Kok bisa nyambung langsung ke dompet kita? Penting banget nih buat dicatat. Jangan pernah berpikir karena kita jauh, kita aman. Itu salah besar. Di dunia yang sekarang serba terhubung, jarak geografis itu udah nggak berarti apa-apa lagi. Kita nggak bisa ngumpet. Jadi begini efek dominonya. Pertama, pas ada krisis, pasar global kan panik, investor langsung kabur, cari pelabuhan aman, biasanya dolar Amerika. Hasilnya, rupiah kita jadi lemah. Terus yang kedua, kalau rupiah lemah, semua barang impor yang kita beli pakai dolar, harganya jadi makin mahal kan? Nah, yang ketiga, harga minyak dunia yang naik gila-gilaan, itu bikin biaya logistik, ongkos kirim barang dari luar negeri, jadi ikut meroket. Lengkap deh, semua jadi serba mahal. Oh iya, ngomong-ngomong soal safe haven, apaan sih itu? Gampangnya, itu tempat parkir yang aman buat duit investor pas dunia lagi nggak menentu. Mereka bakal mindahin uangnya ke aset yang dianggap stabil, kayak dolar AS atau emas. Nah, inilah kenapa pas semua lari ke dolar, rupiah kita jadi ikut kena imbasnya. Terus, dampaknya buat kita-kita apa dong? Ya ini dia.
Gandum buat mie instan favorit Anda bisa jadi lebih mahal. Komponen buat bikin smartphone harganya naik. Ongkir belanja online dari luar negeri jadi lebih mahal. Ujung-ujungnya, ya harga cabai, bawang, semua kebutuhan pokok di pasar bisa ikut naik. Semuanya nyambung. Jadi, apa kesimpulannya? Simpel aja. Selat Hormuz ini ternyata jauh lebih dari sekedar nama di peta atau titik kecil di belahan dunia lain. Kita bisa anggap Selat Hormuz ini sebagai titik didih global. Sekali dia memanas, uapnya itu bisa terasa sampai ke dompet kita di sini. Jadi, stabilitas di jalur yang kelihatannya kecil ini ternyata adalah isu global yang punya dampak super lokal. Sesuatu yang mau nggak mau harus kita pantau bersama.